Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki, akhirnya buka-bukaan soal terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 atau disebut Perpol eh, Nomor 10 Tahun 2025 yang ini membuat geger karena Perpol itu mengatur penempatan anggota aktif Polri di 17 kementerian dan lembaga yang diterbitkan setelah munculnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi melarang anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil kecuali dengan dua syarat, dia mengundurkan diri atau sudah pensiun dari Polri. Kimli Asidiki sendiri menyatakan dia ketika mengetahui ada itu dia terkejut gitu dan dia tidak pernah diberitahu sebelumnya dan bahkan ketika dia menghubungi anggota tim reformasi Polri yakni Ahmad Doviri, ini mantan Wakapolri yang sekarang menjadi penasihat Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri juga mengaku tidak tahu menahu. Jadi ini ya diputuskan sendirilah oleh Listio Sigit Prabowo tanpa konsultasi dengan anggota Komisi Reformasi lainnya. Fakta ini memantik pertanyaan serius, bagaimana mungkin ini kemudian agenda reformasi Polri yang menjadi mandat langsung Presiden Prabowo justru sekarang didahului atau dilangkai oleh Kapolri. Soal ini kan salah satu agenda yang sekarang ini banyak mendapat sorotan ya dari soal yang disebut sebagai dui fungsi Polri lah. Kalau kita dulu mengingat adanya posisi ini di era Orde Baru disebut sebagai dui fungsi ABRI. Di tengah polemik yang kian memanas, anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus Menteri Menko Hukum dan HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan persoalan Porpol nomor 10 tahun 2025 itu akan dibahas secara internal oleh komisi dan hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Presiden. Terbitnya Perpol ini bukan hanya mengundang kritik dari kalangan pengamat hukum dan pegiat civil society, namun juga menimbulkan polemik yang cukup panas di internal Komisi Reformasi. Sikap yang paling keras jelas datangnya dari Mahfud MD, ini anggota komisi juga. Mahfud MD menilai Perpol tersebut sebagai pembangkangan terhadap konstitusi dan juga pembangkangan terhadap hukum. Ya, dan ini jelas sangat tegas sekali pernyataan seperti itu. Karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi kan secara tegas membatasi jabatan sipil bagi anggota Polri. Kalau Jimli sebenarnya sebelum dia kemudian mengungkap bahwa dia terkejut, dia menyatakan bahwa Perpol itu bisa dibatalkan oleh Presiden dan juga digugat melalui uji materi di Mahkamah Agung. Kendati situasinya sangat panas, tapi kelihatannya Pak Kapolri ini cukup pede ya, karena dia menjawabnya dengan santai ketika ditanya oleh wartawan, katanya biarin aja, karena menurut dia kan sudah membuat keputusan ini bukan asal main bikin putusan aja, karena katanya dia sudah mengkonsultasikannya dengan kementerian, dengan lembaga, dan stakeholder terkait. Tapi tidak disebutkan apa sih yang dimaksud dengan stakeholder itu, dan kemudian kementerian mana yang diajak diskusi serta lembaga apa yang juga dia ajak diskusi sehingga kemudian melahirkan putusan Polri itu. Selain ini membangkang terhadap konstitusi, tapi keputusan dari Pak Kapolri ini juga dengan keputusan dia dengan menerbitkan peraturan Polri itu kan bisa dianggap sebagai melampaui atau bahkan mensabot agenda reformasi yang dirancang oleh Presiden. Dan kemudian orang bertanya-tanya kan sekarang ini, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas reformasi Polri di pemerintahan Prabowo ini? Kenapa? Karena sampai sekarang ini kok Pak Prabowo diterbitkannya tanggal 9, ditandatangani tanggal 9 dan tanggal 10 mulai diberlakukan. Sekarang ini kan berarti sudah lebih dari 1 pekan gitu. Bahkan kalau kita hitung di tanda tangannya lebih sudah 10 hari, tapi belum ada sikap apapun dari pemerintahnya Prabowo. Pernyataan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, yang dia mengaku kaget karena tidak diberitahu soal terbitnya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu ya secara terang membuka dinamika internal yang selama ini tertutup. Komisi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang reformasi kepolisian ini kan sesungguhnya mandatnya sangat jelas ya, karena melihat apa yang terjadi pada institusi kepolisian yang sekarang ini dianggap terlalu melenceng terlalu jauh, dan apalagi sudah ditarik-tarik ke ranah politik di eranya Presiden Joko Widodo. Ini betul saja kalau bagi kalangan militer yang latar belakang TNI merupakan setback, karena TNI sendiri kan
Setelah itu kemudian dia menarik diri dari politik praktis, sementara polisi yang kemudian dipisahkan dari TNI malah kemudian makin menjauh memasuki politik praktis. Dan makanya kemudian lahir istilah parcok, ya, sebutnya sebagai partai coklat. Dari penjelasan Jimli terungkap bahwa peraturan Kapolri itu sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum resmi Komisi Reformasi. Berarti kan kalau Pak Jimli tidak tahu, ya ini tidak ada draft, tidak ada konsultasi, bahkan tidak ada pemberitahuan secara formal sebelum aturan itu diteken. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa Kapolri bergerak lebih dahulu mendahului mekanisme reformasi yang secara politik dan konstitusional berada di bawah kendali Presiden Prabowo. Banyak pengamat yang membaca pola yang konsisten ini, ya, dimulai dari pembentukan tim reformasi Polri itu sendiri. Karena Kapolri kan sudah lebih dulu membentuk tim reformasi internal sebelum Presiden kemudian mengumumkan dibentuknya tim ini. Sebuah langkah yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai tindakan insubordinasi, melawan atasan, melawan Presiden gitu. Karena apa? Dengan membentuk tim reformasi internal, ya ini dipandang sebagai upaya mengamankan agenda kepentingan dari internal Polri yang jangan sampai diribas oleh tim reformasi. Dengan begitu, ya agenda reformasi itu tetap berada dalam kendali institusi kepolisian sendiri, bukan di bawah desain politik Presiden. Ketika Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan perkara nomor 114 garis miring PUU garis hubung 23 Romawi tahun 2025 yang menegaskan kembali prinsip pemisahan tegas antara jabatan sipil dan anggota Polri aktif, Kapolri justru menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang secara substansi memperluas ruang penempatan anggota aktif di kementerian dan lembaga. Sampai sejauh ini yang kita tahu kan tim reformasi itu melakukan menyerap berbagai informasi, banyak yang melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai kampus, ke daerah, bertemu dengan tokoh, kemudian juga para pengamat dan juga mahasiswa. Sementara di Jakarta juga menyerap aspirasi dari berbagai penggiat demokrasi. Tapi di dalam Komisi Reformasi sendiri itu peta sikapnya terlihat tidak seragam. Mahfud MD ini menjadi satu-satunya anggota yang sejak awal berbicara paling keras. Dia menyebut peraturan Kapolri itu sebagai pembangkangan terhadap konstitusi dan pembangkangan terhadap hukum. Dan bagi Mahfud MD, persoalannya bukan sekedar administratif, melainkan menyangkut prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Karena sangat jelas kalau menurut pandangan dari Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, putusan MK itu tidak memberi ruang tafsir bagi anggota Polri aktif untuk tetap menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Nah, kalau Pak Jimli, Profesor Jimli ini walaupun sebenarnya tidak juga sepakat dengan Perpol, tapi sikapnya berbeda. Dia tidak sefrontal Mahfud yang menyatakan membangkang, tapi dia menyatakan secara terbuka bahwa Perpol 10 tahun 2025 itu bermasalah. Dan sebagai ahli hukum tata negara, Jimli itu menawarkan jalan keluar secara institusional. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan Perpol tersebut, dan di luar itu publik atau pihak berkepentingan dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Karena kan Perpol ini adalah peraturan yang di bawah undang-undang. Kalau undang-undang itu sengketanya atau gugatannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Jimli mencerminkan pendekatan konstitusional yang hati-hati, kritik disampaikan tetapi dengan menempatkan Presiden sebagai aktor kunci penyelesaiannya. Kalau Yusril Issa Mahendra yang juga ini sama-sama ahli hukum tata negara dan juga anggota reformasi Polri, memilih jalur yang paling aman secara politik. Dia menekankan bahwa polemik parpol akan dibahas secara internal oleh komisi dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden. Yusril bahkan itu mengajak semua pihak untuk menghormati keberadaan peraturan Kapolri itu selama belum ada keputusan Presiden. Nah, posisi ini menunjukkan kehati-hatian yang cukup ekstra sekaligus menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya itu berada di tangan Presiden Prabowo. Bagaimana sikap anggota komisi yang lainnya? Saya sejauh ini cenderung senyap, ya. Jadi kalau kita lihat yang bicara ini sekarang ya baru 3 orang, 4 orang plus Kapolri, ya. Mahfud yang posisinya frontal, Jimli yang juga dia tetap mengkritik tapi kemudian memberikan jalan tengah. Sementara Yusril ini mengambil jalan kompromi dengan menyatakan akan dirapatkan dan semuanya itu terpulang keputusannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang lainnya relatif nggak respon, kecuali ya Kapolri yang menganggap bahwa ini nggak ada persoalan karena itu katanya sudah dia konsultasikan dengan kementerian, lembaga dan juga stakeholder yang lainnya.
Tetapi seperti dikatakan oleh Jimli Asidiki, ketika dia menghubungi Ahmad Doviri, mantan Wakapolri yang sekarang juga menjadi anggota tim Komisi Reformasi, dia menghubunginya melalui pesan WhatsApp. Mantan Wakapolri itu mengaku terkejut gitu ya, mendengar terbitnya Perpol tersebut. Namun kita nggak tahu, nggak dijelaskan bagaimana tindak lanjutnya sikap dari Pak Doviri ini. Bagaimana dengan anggota komisi yang lain, misalnya itu ada mantan Wakapolri yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian ada mantan Kapolri Badrudin Haiti dan juga siapa lagi ya, Idam Aziz ya, itu sampai sekarang juga kita belum tahu sikapnya. Satu lagi misalnya Oto Hasibuan, ini wakil Menko, wakilnya Yusril juga kita belum tahu sikapnya. Kalau yang lain misalnya seperti Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu dapat ditelusuri dari pernyataannya pasca putusan MK. Nah, dia menekankan bahwa putusan tersebut tidak bisa berlaku surut sehingga anggota Polri yang sudah lebih dulu menjabat di posisi sipil tidak perlu mundur. Pandangan ini memberi sinyal bahwa ia cenderung membaca putusan MK secara sempit dan administratif, bukan sebagai koreksi struktural atas relasi sipil militer dan sipil polisi. Di luar komisi, dinamika kalau kita lihat di parlemen atau di DPR, itu juga terjadi pembelahan. Sejumlah anggota DPR sebelumnya ketika muncul putusan Mahkamah Konstitusi menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi jabatan sipil bagi anggota Polri aktif. Rudianto Lalo dari Nasdem dan Nasir Jamil dari PKS termasuk yang secara terbuka mengkritik keputusan tersebut. Sementara Beni Harman dari Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan Mahfud MD bahwa putusan MK harus dihormati dan perpol yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dibiarkan. Tapi sejauh ini kita belum melihat sikap kolektif dari DPR yang tegas terhadap Perpol nomor 10 tahun 2025. Dan ini saya kira kembali menempatkan Presiden Prabowo sebagai penentu akhir. Apakah dia akan menggunakan kewenangannya untuk membatalkan Perpol tersebut atau memilih membiarkannya dengan segala implikasi politik dan konstitusionalnya? Dalam konteks inilah polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak lagi sekedar soal teknis penempatan para perwira atau personil Polri aktif di berbagai jabatan sipil. Ini justru sekarang persoalannya bola panasnya itu ada di tangan presiden. Ini menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo sejauh mana dia benar-benar memegang kendali atas agenda reformasi dan sejauh mana Kapolri dapat bergerak mendahului bahkan melampaui arah reformasi yang dijanjikannya kepada publik. Di internal Komisi Reformasi Polri kita belum bisa membaca secara makro ya bagaimana sikap yang lain. Tapi kalau melihat komposisinya kan sejak awal saya menyatakan bahwa karena terlampau banyaknya anggota dengan latar belakang kepolisian dari 10 anggota komisi itu kan 5 diantaranya itu 3 orang mantan Kapolri, 1 orang mantan Wakapolri dan 1 orang lagi adalah Kapolri aktif Listio Sigit Prabowo. Sementara kalau kita melihat tadi misalnya sikap dari Supratman Andi Aktas itu cenderung juga mungkin akan lebih memihak kepada kepolisian ini. Ini jadi sejauh ini kalau saya sendiri menyatakan jangan terlalu berharap banyak ini dengan langkah yang akan diambil oleh Komisi Reformasi Polri. Karena sesungguhnya ini kalau kita melihat sikap 2 orang, terutama Jimli Asidiki dan Mahfud MD itu kan sangat terlihat mereka itu berharap mendapat dukungan dari publik. Ini menunjukkan bahwa posisi mereka di internal Komisi Reformasi itu tidak cukup kuat karena dominasinya mantan petinggi-petinggi dari Polri itu. Mengapa saya sampai menyimpulkan seperti itu? Kita melihat sekarang ini sikap dari para anggota Komisi Reformasi yang punya latar belakang kepolisian. Di situ ada Tito Karnavian, kemudian ada Badrudin Haiti, ada Idam Aziz, ada kemudian juga Ahmad Doviri, dan plus Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kapolri jelas posisinya sudah clear bahwa dia menolak reformasi yang kemudian berdampak terhadap hilangnya privilege-privilege keistimewaan-keistimewaan yang sekarang dimiliki Kapolri. Kita bisa menyimpulkan seperti itulah dengan dia membentuk tim reformasi internal mendahului tim yang dibuat oleh Presiden dan kemudian dia menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang itu jelas berhadapan atau merupakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara yang lain-lainnya kita belum tahu, tapi ada kecenderungan kalau mereka diam itu ya, apakah ini pertanyaannya mereka ini harus mengambil sikap yang hati-hati karena bagaimanapun juga ini
sebagai mantan petinggi Polri tentu saja mereka harus memperhitungkan bagaimana sikap dari anggota Polri secara keseluruhan sekarang. Kalau kita lihat sekarang mereka ini hanya diam, itu bisa dibaca sebagai kehati-hatian, tetapi bisa juga ditafsirkan sebagai sinyal bahwa resistensi terhadap Perpol tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas di internal komisi. Artinya kalau kemudian Perpol ini saja sudah tidak mendapat dukungan, resistensi terhadap Perpol tidak mendapat dukungan mayoritas internal komisi, ya berarti kita jangan berharap terlalu banyak akan ada reformasi Polri. Jadi saya kira kalau kita melihat dari dinamika internal di komisi, di Komisi Informasi Polri maksud saya, kemudian juga dari parlemen yang terlihat ada pembelahan dan kecenderungan kuat lebih mendukung sikap Kapolri, sementara dari istana, mulai dari Mensesnek sampai Pak Prabowo sendiri juga tidak menunjukkan sikap apa-apa. Ya ini yang menjelaskan mengapa Kapolri itu bisa tetap tenang menghadapi polemik. Ya, karena dia sendiri kan menyatakan ketika ditanya oleh wartawan, ya biarkan saja berkaitan dengan kritik-kritik itu. Dengan internal komisi yang belum satu suara, DPR yang terbelah, dan presiden yang belum mengambil sikap terbuka, Perpol nomor 10 tahun 2025 berada dalam wilayah abu-abu kekuasaan. Dia dikritik tetapi belum disentuh secara politis. Ya, tidak salah kalau kemudian persoalannya kita kembalikan kepada Presiden Prabowo lagi, karena Perpol ini bisa berfungsi seperti uji nyali bagi Presiden Prabowo. Selama tidak ada keputusan tegas dari Presiden, Kapolri dapat terus mengklaim bahwa langkahnya sah karena telah dikonsultasikan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, pihak-pihak yang menolak Perpol hanya bisa menyuarakan kritik normatif tanpa instrumen pemaksa. Pada akhirnya semua polemik peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 ini bermuara pada satu simpul kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto. Terlepas dari perbedaan sikap di internal Komisi Reformasi Polri maupun fragmentasi pandangan di DPR, secara konstitusional Presiden itu adalah satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan atau membiarkan peraturan Kapolri itu terus berlaku. Secara hukum, jalan yang tersedia sebenarnya sangat jelas. Sebagai kepala pemerintahan dan atasan langsung Kapolri, Presiden dapat membatalkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 melalui keputusan administratif. Itu misalnya melalui peraturan pemerintah gitu ya, itu bisa dilakukan. Tidak diperlukan proses panjang, tidak perlu menunggu uji materi di Mahkamah Agung. Kewenangan itu melekat langsung pada Presiden. Itu seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Reformasi Profesor Jimli Asidiki. Jadi sebenarnya pernyataan dari Profesor Jimli yang tadi meskipun tidak konfrontatif itu sebenarnya justru arahnya jelas bahwa ini semua tergantung kepada Presiden. Tapi kalau kemudian Presiden tidak bertindak juga, makanya seperti dikatakan oleh Profesor Jimli Asidiki, itu bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Jadi kalau kemudian Presiden Prabowo tidak ingin mengambil keputusan, dia tidak mau konfrontasi dengan Kapolri, pilihan kedua ya membiarkan peraturan Kapolri itu digugat ke Mahkamah Agung. Jalur ini sah secara hukum, tetapi secara politik mengandung pesan yang berbeda. Jika Presiden memilih diam dan menunggu Mahkamah Agung menerima gugatan dari publik, ini kan kita bisa membaca sikap itu sebagai keengganan mengambil keputusan tegas terhadap Kapolri. Reformasi Polri pun kalau begitu ya berisiko direduksi menjadi urusan yudisial semata, bukan agenda politik pemerintahan. Pilihan berikutnya ini atau pilihan yang ketiga, tapi ini sangat berisiko, adalah membiarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 berjalan tanpa koreksi. Dalam skenario ini Presiden memang terhindar dari konflik terbuka dengan Kapolri dan sebagian elit politik, tetapi harga yang dibayar harus sangat mahal, yakni dalam bentuk erosi legitimasi. Publik yang sejak awal berharap Prabowo tegas dalam menata ulang relasi kekuasaan di tubuh Polri akan mempertanyakan komitmen reformasi yang dijanjikan. Karena ini kan janji Pak Presiden ke banyak kalangan civil society dan khususnya kepada para tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang bertemu dengan di Istana Presiden pada tanggal 11 September lalu. Masalahnya polemik ini kan sekali lagi tidak lepas dari satu soal legitimasi dari pemerintahan Prabowo. Kedua, ini yang pertanyaan banyak sekali muncul yang tadinya sebenarnya banyak yang hanya membicarakan di belakang layar, tapi kemudian sekarang udah secara terbuka dimunculkan ke publik. Apakah Presiden Prabowo itu sebagai presiden secara de jure dan de facto atau
dia hanya menjadi presiden secara de jure, tapi sementara de facto bukan dia yang menjadi presiden. Nah, dan ini kan bisa terlihat apakah presiden benar-benar memegang kendali atau justru dikendalikan oleh pendahulunya, yakni dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Jadi kita bisa menjadikan Perpol nomor 10 tahun 2025 ini semacam tes kepemimpinan buat Pak Prabowo yang sulit untuk dihindari. Jika Presiden membatalkan Perpol tersebut, risikonya adalah gesekan politik dengan Kapolri dan juga barisan pendukungnya dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo. Selain itu tentu Pak Prabowo juga harus menghitung adanya potensi resistensi di internal tubuh kepolisian. Tapi keuntungan politiknya yang besar, Prabowo itu akan tampil sebagai presiden yang menegaskan supremasi konstitusi dan tidak ragu menertibkan institusi penegak hukum. Langkah ini juga akan mengirim pesan kuat bahwa reformasi Polri bukan slogan, melainkan agenda nyata. Sebaliknya, jika Presiden memilih sikap aman dengan membiarkan polemik ini berlarut-larut, ruang tafsir publik akan terbuka secara lebar. Diamnya Presiden akan ditafsirkan bukan sebagai kehati-hatian, melainkan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberanian atau ketidakberkuasanya seorang Presiden. Pada titik inilah muncul kembali pertanyaan lama yang menghantui relasi sipil dengan polisi di Indonesia. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas kekuasaan koersif negara itu? Jadi, kita harus lihat bahwa peraturan kepolisian nomor 10, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu bukan lagi sekedar aturan internal Polri, melainkan cermin relasi kekuasaan di era Prabowo. Cara Presiden menyikapi Perpol itu akan menjadi penanda awal apakah reformasi Polri benar-benar dikendalikan dari istana atau justru dikunci dari dalam institusi kepolisian itu sendiri. Kalau saya sejak awal memilih, saya skeptis dengan langkah reformasi itu. Dengan begitu nanti kalau terbukti bahwa sikap saya benar, ini nggak terlalu kecewa banget. Buat Anda yang terlalu berharap meyakini bahwa akan terjadi betul reformasi Polri dan ketika realitasnya itu tidak terwujud atau banyak yang menyebutnya sebagai omon-omon, ini nanti kekecewaan Anda terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu akan semakin besar. Saya Harus Bunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.